Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras semua jemaat yang ada di jajaran distrik 28 The Boskap. Hari ini, di Jumat Agung yang luar biasa ini, kami dari distrik bersama Preses, pelayan distrik, menyampaikan salam untuk semua jemaat yang ada di jajaran distrik 28 The Boskap ini. Di satu pihak kita sepertinya merasa ada sesuatu yang kurang karena pagi ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang kita sadar atau tidak sadari, sebenarnya ini adalah kesempatan bersama kami dari distrik boleh menyapa setiap orang yang menyaksikan tayangan ini di rumahnya masing-masing. Selamat Jumat Agung untuk kita semuanya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa, menguatkan dan meneguhkan kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Masing-masing kalau ada Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Kalau tidak, dengarkanlah, simak bersama-sama. Saya akan membacakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Jumat Agung luar biasa. Kenapa Jumat Agung? Padahal di hari ini, di hari Jumat Agung yang kita sebut Jumat Agung ini, justru disitulah puncak kebiadaban manusia. Manusia mempertontonkan ketidakmanusiawiannya. Kenapa? Karena mereka melihat penderitaan menjadi tontonan. Itu dipertontonkan di Golgota. Mereka melihat orang yang menderita, orang yang sekarat, orang yang dying, justru diejek-ejek dan ditertawakan. Tidak ada lagi rasa belas kasihan yang satu dengan yang lain. Semua lapisan, ada orang banyak, ada tentaranya, ada pejabat-pejabat agama, ada pemerintah, semua lapisan ternyata saudara-saudara telah menunjukkan kemanusiawiannya yang menghilang.
Sepertinya gelap gulita 3 jam. Itu menunjukkan apa? Kegelapan sepertinya menang atas kehidupan. Kegelapan sepertinya menang atas terang. Itu satu sisi. Tapi ada satu sisi lain. Ternyata di puncak kegelapan, kasih tidak terkalahkan oleh kekuatan apapun. Disitulah Yesus mempertontonkan, disitulah Yesus memperlihatkan bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membatalkan cintanya kepada dunia ini. Ejekan, hinaan, piknaan, rasa sakit, kepedihan, keperihan tidak bisa menghentikan dia untuk mencintai kita. Di Golgota, di saat kegelapan berkuasa 3 jam, justru di situ kasih menunjukkan kemenangannya. Salah satu dari 7 perkataan Yesus yang luar biasa dari salib. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih menang. Salib menyerap semua kebencian. Kasih menyerap semua ketidakmanusiawian manusia. Dan itu ditanggung oleh Yesus. Di salib itu, Yesus berkata, sudah selesai. Di salib itu, Yesus berkata dalam bahasa Yunani, tetelestai. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan Yesus di salib? Itu makanya Jumat menjadi Jumat Agung. Bukan Jumat kepedihan, tapi Jumat Agung. Kenapa? Karena di Golgota, Yesus telah menyelesaikan tugasnya. Tugas yang diselesaikan itulah yang menjadi keuntungan bagi kita, bagi seluruh jemaat yang percaya kepada Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus pernah berkata, anak manusia datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapakku kepadaku. Jadi dia ada di dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan pada saat disalib, dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Dia menyelesaikan tugasnya. Kalau kita di dunia, jarang yang telah berkata pada saat kematiannya, sudah selesai. Sering kita dengarkan masih ada tugasnya yang belum terselesaikan. Aduh, masih banyak harusnya yang belum diselesaikan. Tapi Yesus pada saat disalib dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang diselesaikan untuk kita? Ada 5 hal yang diselesaikan Yesus untuk kita. Yang diselesaikan di kayu salib untuk kita. Dan itu menjadi berkat untuk kita. Yang pertama, di salib itu, makanya dia menjadi Jumat Agung, dia telah menyelesaikan, membayar hukuman, dan membatalkan hutang kita. Di salib itu, dia membayar hukuman yang harusnya kita menanggungnya. Dia membatalkan seluruh hutang kita. Firman Tuhan dalam berkata, hukum Musa tidak dapat menyelamatkan kita karena sifat dosa. Tetapi Tuhan memperlakukan rencana yang berbeda untuk menyelamatkan kita. Dia mengirim anaknya sendiri dalam tubuh manusia seperti kita. Dan menyerahkan putranya sebagai korban untuk dosa-dosa kita. Roma 8 ayat 3 dan 4. Tuhan melakukan ini sehingga persyaratan hukum akan sepenuhnya tercapai untuk kita. Ibrani 9:15. Kristus mati untuk membebaskan manusia dari hukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan di bawah perjanjian yang pertama itu. Kolose 2:14. Tuhan menghapus semua tuduhan dan membatalkan catatan setiap kali kita tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan Yesus. Yesus mengambil kesalahan kita pada tubuhnya sendiri dan memakukannya pada kayu salib. Ibrani 5:19. Setelah Yesus selesai menyelesaikan tugasnya, tetelestai di kayu salib, ia menjadi sumber keselamatan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus di kayu salib, Yesus telah menyelesaikan semua hutang dosa kita. Dia membatalkan semua hutang kita. Sekarang kita menjadi orang yang bebas.
Ada lagu kita yang berkata seperti ini, Kau angkat ke pundakmu segala tanggunganku yang menekan berat, sedang engkau dikutuk, ku bebas dan terluput. Salibmu itulah berkat. Itu sudah selesai. Bersalib menjadi berkat. Makanya Jumat menjadi Jumat Agung, bukan Jumat kesedihan. Meski di situ ada keperihan, ada luka, ada rasa sakit, ada rintih pilu, tapi itulah hari kemenangan. Tetelestai. Jemaat yang diberkati Tuhan, itu yang pertama. Hutangku telah dibayar, hukuman untukku telah dibatalkan oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa di kayu salib Tuhan telah menyelesaikan, mengalahkan rasa takut akan kematian. Dia telah mengalahkan rasa takut akan kematian. Jadi kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Firman Tuhan berkata dalam Roma 5:17, dosa satu orang, dosa Adam, menyebabkan kematian memerintah kita. Tetapi semua orang yang menerima karunia kebenaran yang indah dan murah hati dari Allah akan hidup dalam kemenangan atas dosa dan maut melalui satu orang ini, yaitu Yesus Kristus. Roma 5:17 dan Ibrani 2:14. Yesus menjadi manusia dan darah dengan dilahirkan dalam bentuk manusia. Karena hanya sebagai manusia dia dapat mati, dan hanya dengan mati dia dapat mematahkan kuasa iblis yang memiliki kuasa maut. Hanya dengan cara ini dia bisa membebaskan mereka yang telah hidup sepanjang hidup mereka sebagai budak dari ketakutan maut. Aku dibebaskan dari rasa takut akan kematian. Lagu kita berkata, Kidung Jemaat 170 ayat 7, Engkaulah perlindungan di saat ajalku, salibmu lah ya Tuhan, penghibur anakmu, di wajahmu ku pandang dengan iman teguh. Bahagia orang-orang yang mati dalam-Mu. Rasa takut akan kematian telah dicabut, telah dikalahkan oleh Yesus. Itu diselesaikan di kayu salib. Itu yang kedua. Yang ketiga, di kayu salib Yesus berhasil selesai menghancurkan kekuatan setan untuk mengacaukan hidupku. Di kayu salib Tuhan telah selesai menghancurkan kekuatan setan untuk mengacaukan hidup kita. Hidup Anda, hidup saudara, hidup siapapun yang percaya kepadanya. Tidak ada lagi kekuatan setan yang mampu mengacaukan hidupmu. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 1:13, Allah menyelamatkan kita dari kuasa gelap setan dan membawa kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Wow. Jadi ada dua alat iblis untuk mengacaukan hidup kita, yaitu godaan dan tuduhan. Dia menggoda kita dan dia sering menuduh kita. Ada godaan-godaan untuk melakukan sesuatu. Seperti Yesus digodai di padang gurun. Aku akan berikan seluruh kekayaan dunia kepadamu, asal kau sujud kepadaku. Ada godaan-godaan. Lalu di dalam kematian dan Yesus Kristus, kita punya kemampuan untuk menahan, resist terhadap godaan itu. Firman Tuhan berkata,
Anda dapat mempercayai Tuhan untuk tidak membiarkan godaan yang lebih besar dari kekuatan Anda untuk melawannya juga. Ketika Anda dicobai, Allah akan menyediakan jalan keluar sehingga Anda dapat mengalahkannya. Wow, itu yang terjadi di salib. 1 Korintus 10:13. Kemudian penghukuman, tuduhan. Kamu kan gak berharga. Aduh, kamu gak usah deh, kamu tidak ada apa-apanya. Kamu tidak akan mampu, kamu jelek. Ini sakit virus corona ini gak akan bisa kamu bertahan dalamnya. Itu kita dituduh karena kau berdosa, itu karena kesalahanmu. Dosamu sudah terlalu besar. Ini penghakiman yang selalu dibuat iblis untuk mengacaukan hidup kita. Dalam Kolose 2:15 firman Tuhan berkata, Tuhan mengambil kuasa setan untuk menuduh Anda melakukan dosa. Wow. Dan Allah secara terbuka menunjukkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di atas salib, di mana dosa-dosa Anda semua sudah disingkirkan. Wow, luar biasa. Jadi di salib Tuhan telah tetelestai, selesai menghancurkan kuasa setan untuk mengacaukan hidupmu. Tidak ada yang bisa mengacaukan hidupmu. Iblis tidak mampu lagi. Karena itu telah diselesaikan di kayu salib. Yang keempat, yang diselesaikan Yesus di kayu salib, Dia menyediakan keluarga baru untuk kita. Wow. Di salib, Yesus selesai menyediakan keluarga baru untuk kita. Keluarga baru itu apa? Gereja. Di salib itu ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Kita sebagai anggota, kita nggak saling kenal. Di gereja ini, di jajaran distrik 28 Depok, nggak selalu saling kenal. Kita baru kenal di sini. Tapi kita menjadi satu keluarga. Ini keluarga baru. Gereja adalah keluarga baru yang disediakan Tuhan. Yang bisa mengakomodir, bisa menampung, bisa menerima semua orang dari semua golongan. Hitam putih, Batak, Jawa, Yunani, Yahudi, sakit sehat, pintar atau kurang pintar, semua diterima di keluarga ini, keluarga baru. Gereja adalah keluarga Allah yang baru di dunia ini. Dan itu diselesaikan di kayu salib. Firman Tuhan berkata, Kristus telah membuat perdamaian antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi dengan menjadikan kita semua satu keluarga. Wow. Kita sekarang satu keluarga, bukan hanya Panjaitan yang satu keluarga. Semua marga, semua ras, semua suku sekarang menjadi satu keluarga. Setiap orang percaya menjadi keluarga Allah. Dia menjadikan kita satu keluarga, menghancurkan tembok permusuhan yang memisahkan orang-orang. Efesus 2:14-19. Sekarang kita tidak lagi dianggap orang asing atau orang luar, tapi kita semua bisa menjadi sesama warga negara dan anggota keluarga Tuhan. Wow. Kita bukan penompang. Kita bukan orang asing. Kita semua di sini adalah satu keluarga, keluarga Allah. Meski saya tidak mengenal Bapak yang ada di Sukabumi, yang ada di Bincarung, yang ada di Ciluar, yang ada di Cibinong, yang ada di Depok 1, Depok 2, Depok Timur, dan seterusnya. Saya tidak selalu bisa kenal, tapi kita adalah satu keluarga. Itu hanya bisa terjadi di kayu salib. Yang kelima, apa yang diselesaikan Yesus di kayu salib? Yesus telah menyelesaikan dan menjamin keselamatan kita untuk selama-lamanya. Yesus telah menyelesaikan keselamatan dan menjamin itu menjadi milik kita selama-lamanya di kayu salib. Jadi keselamatan kita telah tersedia. Disediakan oleh Yesus dan itu selesai di kayu salib. Tetelestai. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 1:6, Anda dapat yakin akan hal ini. Allah yang memulai pekerjaan baiknya di dalam diri Anda akan melanjutkan pekerjaannya di dalam diri Anda sampai akhirnya selesai pada hari Kristus. Dalam ayat Efesus 2:8,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Wow. Jadi ini anugerah, bukan hasil usaha. Ini adalah karya Yesus yang diselesaikan di kayu salib. Itulah keuntungan-keuntungan yang menjadi milik kita karena diselesaikan Yesus di kayu salib di Golgota. Masih ingat apa untung kita? Untuk kita yang pertama, bahwa segala hutangku telah dibayar dan telah dibatalkan oleh Yesus. Aku harusnya yang menanggung dosa itu, tapi itu ditanggung oleh Yesus. Yang kedua, Yesus melalui salib, Yesus telah mengalahkan rasa takut akan kematian. Roma 14 ayat 8 berkata, kalau aku hidup di dalam Tuhan. Kalau aku mati dalam Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, aku tetap ada dalam Tuhan. Jadi kita nggak takut kematian. Tapi janganlah buru-buru mau mati ya. Jangan dong. Tapi kita tidak pernah takut lagi kematian. Karena kematian telah dikalahkan oleh Yesus. Rasa takut terhadap kematian telah dikalahkan, telah selesai di kayu salib. Yang ketiga, apa yang diselesaikan Yesus di kayu salib? Dia telah menghancurkan kekuatan setan untuk mengacaukan hidupmu. Jadi ingat itu. Itu sudah selesai. Jangan lagi mau kalah kepada godaan. Jangan mau kecil hati karena tuduhan. Karena penghakiman. Tidak ada yang berhak menghakimi kita. Karena Yesus telah membenarkan kita di kayu salib. Yang keempat, dia telah menyediakan satu keluarga baru untuk kita. Keluarga yang kekal, gereja. Keluarga saya sebagai Panjaitan akan berakhir ketika saya sudah mati. Keluarga kita juga akan berakhir ketika itu sudah mati. Tapi keluarga gereja saya akan kekal selama-lamanya. Keluarga bisa gonta-ganti, tapi gereja kekal selama-lamanya. Kita ada di situ menjadi keluarga Allah, keluarga yang kekal. Dan yang kelima, di kayu salib Tuhan telah menyelesaikan keselamatan dan menjamin keselamatan untukku selama-lamanya. Ada jaminan keselamatan kekal. Jangan ragu keselamatanmu, itu telah selesai di kayu salib. Tugas kita hanya menerima keselamatan. Terimalah keselamatan yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib untuk kita semuanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, itulah makanya Jumat itu menjadi Jumat Agung. Sekali lagi bukan Jumat kesedihan. Meski orang pada umumnya datang di Jumat Agung pakai baju gelap, sepertinya sedih. Tidak. Ini bukan kesedihan. Ini adalah kemenangan. Karena di salib Tuhan telah tetelestai. Dia menyelesaikan. Meski di tengah-tengah kegelapan, kasih-Nya telah menang. Itu dibuktikan di kayu salib dan itu akan kita rayakan lagi pada hari Paskah, hari Minggu yang akan datang. Saudaraku, di tengah kegelapan COVID-19 ini, Jumat Agung mau menguatkan kita. Jumat Agung menjadi penghiburan bagi kita. Belajar dari pasion Yesus sampai kepada Jumat Agung hari ini. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir menjalani kehidupan. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Dia telah memenangkan penderitaan-penderitaannya. Dia telah melalui semua rasa sakit, rasa pedih, rasa perih. Kesakitan yang tiada tara dia telah lalui. Dan dia menang. Bersama Yesus yang menang. Kita akan menang melalui semua penderitaan-penderitaan, termasuk melalui masa-masa gelap COVID-19 ini. Kita berdoa, Jumat Agung menjadi inspirasi yang menguatkan pemerintah kita juga. Jumat Agung menjadi inspirasi yang menguatkan, membangkitkan semangat kita bahwa kuasa kegelapan tidak akan pernah menang. Meski kelihatannya ketika Yesus mati, hore kita menang. No. Terang, kasih,
itulah yang menang. Dan Yesus telah menyelesaikannya untuk kita semuanya. Selamat Jumat Agung, semua jemaat yang diberkati Tuhan yang ada di jajaran distrik 28 Deboskap. Semoga semangat Jumat Agung meresapi setiap hati dan setiap kalbu kita. Semangat Jumat Agung yang telah diselesaikan oleh Yesus menguatkan dan meneguhkan kita, sehingga langkah kita tetap tegak menjalani hari-hari kehidupan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa yang Kau selesaikan di Golgota, di salib-Mu, tetelestai. Biarlah Tuhan, keuntungan-keuntungan yang telah Kau selesaikan itu boleh kami tangkap, kami nikmati, dan menjadi kekuatan kami, pegangan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat-Mu yang ikut menyaksikan renungan khotbah ini, jamahlah setiap mereka. Biarlah tangan-Mu Tuhan tertumpang atas setiap kepala mereka, meneguhkan, menguatkan, sehingga mereka bisa menikmati, mensyukuri anugerah Jumat Agung yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah kami, seluruh aparatur negara, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kami bersyukur Tuhan Kau beri kearifan kebijaksanaan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk para dokter, suster, para medis, dan relawan yang telah membaktikan diri untuk merawat orang-orang sakit. Apapun sakitnya, dimanapun mereka berada. Khususnya Tuhan yang terpapar virus COVID-19. Tuhan, jagai tutup bungkus mereka dengan darah kudus-Mu. Dan juga kami bersyukur karena Tuhan sedang memulihkan, menyembuhkan, mengulurkan tangan untuk orang-orang yang sakit terpapar virus COVID-19. Mereka akan disembuhkan oleh kasih-Mu, oleh kekuatan-Mu, oleh kuasa-Mu. Berkati Tuhan, hiburkan orang-orang yang berduka karena ada sanak saudara yang telah mendahului kami. Tuhan, ingatkan mereka bahwa apapun yang terjadi, kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu di jajaran distrik 28 Deboskap ini, Kau menjaga, melindungi, dan memberkatinya. Dalam nama-Mu Yesus, yang telah menyelesaikan tugas-Mu di kayu salib, kami telah berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk menyambut dan mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian dari buku nyanyian nomor 86 ayat 1 sambil menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat mempergunakannya untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami, agar kami boleh mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.
Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina, dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskanlah kami, agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan lama kami, yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, serta dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.